Kali ini kita mau ngomongin kisruh di Partai Demokrat ya guys, oke? Arah demokrasi sudah bergeser dalam tubuh. Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Ketua umumnya lain, ketua umumnya adalah AHY. Berarti persoalannya harus diselesaikan oleh ketua umum, bukan ketua majelis tinggi. Ketua umum memiliki otoritas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan partai yang dipimpinnya. Dengan SBY turun tangan seperti sekarang, itu memperlihatkan kepada publik bahwa sebenarnya SBY ikut meragukan kepimpinan dari AHY. SBY meragukan kepimpinan AHY sebagai seorang ketua umum partai yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan perjalanan partai ini ke depan. Gelombang demi gelombang yang muncul di sebuah partai politik itu adalah hal yang biasa. KLB itu tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi masih diupayakan lagi di ujung-ujung ketika kita sudah fokus pada tahapan-tahapan pemilu, lagi-lagi untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengganggu, melemahkan kekuatan oposisi. Ingat, Demokrat adalah kekuatan oposisi, dan juga untuk mengganggu terbentuknya koalisi perubahan. Jadi itu semua saya rasa lebih pada aspek politik, bukan aspek hukum. Karena kalau aspek hukumnya hampir saya bisa mengatakan tidak ada celah apapun. Tapi kalau ini aspek politik, maka kita juga harus menghadapi secara politik. Itu Demokrat sudah pasti akan mempertahankan dirinya, akan mempertahankan kedaulatannya. Kita akan lawan segala bentuk kezoliman politik. Tapi ini lebih besar lagi. Ini masalah demokrasi, kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau Demokrat bisa diperlakukan seperti itu, maka sama saja demokrasi kita bisa rontok. Kisruh rebutan kepemilikan partai tersebut kayaknya nggak lucu banget deh guys. Beneran. Soalnya kubu AHY ngatain kubu Muldoko sebagai pembegal partai. Padahal ayahnya AHY, yaitu SBY, juga pernah dituduh mencuri partai tersebut guys dari para pendirinya. Jadinya kan nggak lucu, iya kan? Tapi kok gua mau ketawa ya? Habis rebutan legalitas kok pakai cara ngatain dengan istilah yang nggak ada hubungannya sama hukum. Begal lo, bapak lo yang maling. Kayak anak kecil ya. Prosesnya kayaknya ini apa ya? Kayak dagelan aja gitu. Kayak lucu-lucuan. Muldoko mau kudeta ya. Kudeta, Pak, ini di kudeta. Anggaplah begini ya. Saya punya pasukan bersenjata nih. Anggaplah Panglima TNI pengen jadi ketua Demokrat. Emangnya gue bisa itu gue todong senjata itu para DPD, datang sini, gue todongin senjata. Semua kan ada aturan, ada ART. Jadi sudahlah, jangan seakan-akan selalu membuat statement yang merasa didolimi, merasa bahwasanya Demokrat di bawah kepemimpinan AHY ini didolimi. Padahal menurut saya semua konflik dan keributan yang terjadi ini adalah karena ketidakmampuan SBY dan AHY untuk menahkodai kapal yang bernama Demokrat ini. Seru memang apapun yang terjadi di Partai Demokrat.
Partai yang penuh dengan kader-kader berkosmetik tebal ini sedang panik dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi, apalagi ini menjelang Pilpres 2024. Bisa jadi Anas Urbaningrum bekerja sama dengan musuh-musuh Demokrat untuk membuka kecurangan masa lalu dan menghancurkan partai itu di masa kini. Kongres 2013 di Bali, kongres luar biasa. Saya adalah ketua organizing committee. Ketuanya saya pada waktu itu, peristiwanya menggusur Anas Urbaningrum. Dan SBY menjadi ketua pada waktu itu. Beliau menjadi ketua, kita dukung secara aklamasi. Karena tidak ada lagi, dan memang itu adalah solusi untuk membawa partai ini setelah Pak Anas Urbaningrum kena masalah dan lain-lain gitu. Tapi beliau juga punya janji bagi kita semua dengan pidato, karena pada waktu itu beliau ingin melanjutkan pekerjaan Ketua Umum Anas itu yang tersendat itu dengan hasil KLB di Bali tahun 2013. Habis itu bubar, foto-foto sana, foto-foto sini. Kenapa bisa menjadi bulan-bulanan Pak Muldokonya? Apa urusannya dengan Presiden Joko Widodo juga? Kenapa harus? Saya kira Presiden ke-6 Pak SBY pasti tahu. Jadi hanya sebatas itu ya? Iya, masalah remeh-temeh seperti begini tidak masuk dalam agenda-agenda besar yang melibatkan Presiden Joko Widodo itu. Percayalah ini kalimat saya. Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini, bukan selaku KSP. Akan menghubungi Muldoko. Kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang. Di samping para kader Demokrat di seluruh tanah air, kami memohon rakyat Indonesia untuk berkenan ikut monitor. Bahkan para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung. Saya ulangi, kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Ketua Umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Mereka mengatakan kepada saya, kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil alih oleh KSP Muldoko. Betul.